Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan, ya, gak angel-angel saudaraku, supaya gak banyak tambah mikir. Ya. Saudaraku, perhatikan, kita ada, saya akan sampaikan 3 pondasi orang Kristen, ya. Saya yakin Bapak Ibu punya pemahaman dan pengertian sendiri. Orang Kristen harus begini untuk kuat. Orang Kristen harus begitu untuk bertahan. Orang Kristen harus begini bla 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 bla. Banyak pendapat, ya toh. Intinya sampai mati supaya tetap jadi orang Kristen yang percaya. Ojo pertama itu, wah menyala-nyala. Kasih mula-mula tapi entek-entek aneh, ketemu wong ganteng yang bukan anak Tuhan, enggak ya. Ketemu wong ayu bukan anak Tuhan, enggak ya. Ketemu anak Tuhan, ketemu orang yang kaya bukan anak Tuhan, melenceng lagi ya. Karena apa? Ya karena enggak ada pondasi yang teguh. Pondasinya dibangun di atas pasir. Pondasi dibangun di atas pasir, ojo ngomong di pasir ya, di atas tanah sirtu aja. Saya ngomong rodok pedal ya saudaraku ya. Kalau rumah itu dibangun di atas pondasi bukan pasir. Pasir kalau sekarang jarang ya, mungkin adanya di tepi pantai. Tetapi di atas tanah biasa aja, tanpa pondasi. Ya, saya ini orang sipil. Ya, orang gambar, orang arsitek. Dan saudaraku, saya melihat, sorry, kalau di desa itu sangat sederhana cara membangun tanpa memperhatikan konsep struktur bangunan yang benar. Ya, sorry loh, maaf ya. Mungkin karena keterbatasan biaya atau apa. Kadang-kadang tulangan itu nggak pakai. Ada yang dipakai kayu, ada yang tanpa stros, ada yang tanpa cakar ayam dan sebagainya. Tapi ya si awet omane gitu loh. Karena enggak ada goncangan. Coba dibangun di pinggir got, di pinggir sungai. Atau di sebelah kanan kirinya enggak ada bangunan, enggak stabil. Saya yakin sedikit goncangan akan roboh. Karena tidak mematuhi atau memakai konsep struktur bangunan yang benar. Tetapi andaikan sekalipun bangunan itu tidak berdinding tembok, boto ya. Tetapi kalau dia punya tulangan, pondasi yang benar dan tulangan yang benar, angel robohe. Lek wong Jawa biasane bangun omah iku kudu tembok supaya kuat. Kudu boto supaya kuat, semeni sing akeh, belum tentu. Kalau memperhatikan konsep bangunan belum tentu. Sing penting iku tulangannya. Amin. Sing penting balungane. Ya. Tembok hanya partisi, pembatas, ya. Makanya sekarang tembok, mulai cerita tembok bangunan nih, ya. Makanya tembok itu terbuat dari bata ringan, silikon itu, tidak masalah itu, asalkan tulangannya baik. Lek tembok boto, tulangannya gak ono, rubuh, saudara. Amin. Nah itu sedikit aja. Apa Ibu yang dikasih Tuhan. Pondasi orang Kristen untuk tetap eksis menjadi anak Tuhan di saat-saat goncangan adalah ketekunan. Sama-sama berkata dengan saya, 1, 2, 3, ketekunan. Wong pinter, kalah sukses, ambek wong tekun. Benar apa benar? Jawab benar, karena nggak ada pilihan salah. Ya. Benar apa benar? Benar. Wong cerdas gak iso ngalahno wong tekun. Setuju apa enggak? Ya. Ketekunan itu tidak bisa dikalahkan. Bahkan orang goblok bisa menjadi sukses dan mengalahkan orang yang cerdas karena tekun. Ya. Bob Sudino Pak ya. Sadino apa Sudino ya? Sadino ya. Lah, beliau menyatakan kamu ngenteni cerdas untuk jadi kaya, kamu bodoh. Ngomongnya dia kan kasaran memang ya toh.
Kenapa kamu harus belajar bisnis? Sampai jungkel-jungkel. Sing penting uang itu tekun. Tekun dari apa? Dari perkara yang kecil. Ya. Orang yang punya loyalitas tinggi dari pengalaman kecil sampai besar itu susah dirobohkan. Karena dasarnya memang dia mengalami dari hal yang terburuk sampai yang terbaik. Ya, makanya ambil orang senior, ojo lama-lama. Ya, maksudnya tuh gini, hargai orang senior. Dia membangun dari susah payah, ya, teristimewa di dalam gereja. Ya, banyak orang yang merasa, sorry nih ngomong ya, sekolah teologi masuk gereja, merasa pinter, Pak Pendeta, diaken. Loh, mereka bisa bertahan melewati semua masalah itu dari ketekunan. Ya orang yang baru sekolah teologi terus melayani ya, kayak saya misalkan di sini, ya saya nggak bisa seperti Pak Kus. Pak Kus sudah mati-matian di sini, mungkin sudah pernah mencucurkan darah, saya nggak tahu juga. Ya, karena ketekunan. Ya, saya dengar sedikit cerita tentang hambanya di tempat ini dari ibu. Ya, pas nang jeding diceritani, tak rungokno saudaraku. Saya seneng gitu. Ya, kenapa saya muda gini mau ngetutno bagus? Seneng pelayanan nduk desa. Ya, apa maneh lek ketemu sego jagung ngono sego jagung. Isi saya seneng ya. Mak seneng gitu ya. Pelayanan di masuk desa-desa yang terpencil gitu seneng. Melok lah saudara. Melihat cek susah melayani di desa, ya toh? Ya puji nama Tuhan. Saudaraku, pondasi orang Kristen cuma satu, ketekunan. Plus konsisten. Amin. Konsisten itu enak nggak enak, jalan terus, tekun terus. Ya toh? Wes, gak enak yo. Terus noai. Segala sesuatu perlu ketekunan. Ya, sekarang kita lihat. Kita perlu ketekunan dalam hal apa? Kita perlu ketekunan dalam hal apa? Kita perlu konsisten dalam hal apa saja. Pertama, tekun doa. Amin. Tirukan 1, 2, 3, tekun berdoa. Kedua, tekun merenungkan firman Tuhan. Nah. Ketiga, tekun dengan panggilan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini saya terima, kapan saudaraku? Tadi pagi. Loh, kok masalah iya, tadi malam tuh saya diam diri gini, Mas enggak turu Mas, menenang ke diri loh. Ya, gak bisa turu saudaraku. Oh, anjing saya masuk kamar. Dep, lungguh duk ngarep begini. Lapo? Sana. Balik meneh. Mungkin mau ngomong anjing saya. Turu meneh pelayanan. Saya coba firman apa ya Tuhan? Firman apa? Gak oleh saudara. Turu meneh, turu. Tangi jam 4. Tuhan ngomong apa? Wis saya sembayang menyembah. Enak Roh Kudus itu diajak bicara ya. Saudara kalau stres, ya dalam hal apapun, ekonomi, keuangan, apapun, masalah jodoh, masalah apapun. Anda punya teman sejati yang bisa diajak konseling. Termasuk hal-hal seperti ini saya ngomong, Tuhan, jadi ngomong bukan sok rohani enggak, tapi memang nyata Roh Kudus itu real gitu loh. Ngomong apa Tuhan? Wis sembayang wae. Enak toh? Nyembah wae. Ya tak saya nyembah tok. Nyembah, berdoa, menyembah. Anda tahu, saya dapat firman pas apa? Pas nyekel setir. Kemana? Ke sini. Dari Surabaya. Dapat saya. Guduk. Oh gitu ya. Awakmu kan ya Kak, kan perlu ketekunan tak? Iya. Firman kan pedang bermata dua. Ojo sampai saya ngotbahi saudara. Kalau bisa saya ngotbahi diri saya sendiri juga saudara. Ya toh? Jadi Roh Kudus itu fair, adil dia. Dia ngasih tema yang intinya ngajari saya juga ngajari saudara. Ngomongnya kayak gitu. Mengenai apa Tuhan? Mengenai konsisten, ketekunan. Ya, luar biasa Roh Kudus. Iya Tuhan, aku perlu tekun. Ya. Beberapa hari ini saya memaksakan diri mesti bangun jam 4. Kalau untuk Pak Kus ecek-ecek gitu ya. Kalau saya perlu perjuangan. Ya. Bangun jam 4, beker tek, langsung cuci mulut, minum,
Kalau memang masih ngantuk, ngopi ya nggak apa-apa. Lalu saya pegang gitar menyembah. Saya nggak bangunkan istri dulu. Ya, sampai istri saya mendengar suara saya sedang menyembah Tuhan. Woi, tangi deh. Lek gak tangi ya kak, iku ya kebacut ya. Tangi deh. Tangi. Ya, sekarang dia bekerja Bapak Ibu. Jadi saya tuh enggak paksakan dia untuk bangun subuh, enggak. Tapi kalau dia dengar saya doa, terus kita menyembah 3/4 itu menit ya, 3/4 jam. Selesai tidur lagi, enggak apa-apa. Saya juga tidur lagi kalau bisa, saya juga kerja gitu ya. Lah saudaraku, saya diajar Tuhan untuk disiplin. Bang, ya. 1 bulan, 2 bulan itu sudah menerima. Apanya? Berkat. Damai sejahtera, sukacita. Ya, sapa sing nduk kene, ya sorry ya nguku ya. Siapa yang di sini kalau bangun tidur terus ngelunda sih? Ana ya saya. Ada yang ngeluh saudaraku mikir gini, engko iki pekerjaan ya apa? Ana sing kayak gitu tuh. Stres akhirnya. Akhirnya pusingnya ke bawah sampai di pekerjaan. Entah murang-muring, marah-marah, enggak enak sama teman, mencucu aja itu ada. Karena awal dibangunnya, bangun pagi hari itu enggak ngena sudah. Amin. Sing didisikno input ada yang masuk adalah aku engko ya apa? Wis kacau. Ya. Sebelum buka YouTube, sebelum buka balasan WhatsApp saudara dan sebagainya, buka firman Tuhan dulu. Setuju katakan amin? Ya, saudaraku. Kenapa kita harus tekun berdoa? Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Sudah? Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Perhatikan. Sing ngomong siapa? Yesus. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau tidak benar, kalau tidak salah, ini Tuhan Yesus mengangkat satu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, ya, hakim yang lalim, hakim yang jahat. Tetapi ada seseorang yang ingin memperjuangkan haknya. Dia datang ke hakim itu terus menerus. Sejahat-jahatnya hakim ini akan luluh dengan kesetiaan gugatan haknya yang orang janda ini. Sejahat-jahatnya seorang hakim. Tapi dia moro terus, dia mikir, iki tak jano-jano, aku iso dipateni ambek janda iki. Diluluskan. Amin. Itu manusia yang jahat tahu akan melakukan hal yang baik saat dia berpikir yang kena. Loh, kok kita sudah jemu berdoa, belum menuai, berhenti berdoa karena berpikir Tuhan pasti enggak jawab. Lah nemen, ya. Wis doa terus-terusan, blang-blang, doa untuk suami, pertobatan istri, pertobatan anak-anak, masalah dengan menantu, dengan keuangan, dengan pekerjaan, gesekan dalam pelayanan, atau Anda mulai hambar dan tidak berbuat apa-apa, ya toh? Ada pergumulan, sekali, 2 kali aku wis doa, 5 tahun gak menuai apa-apa. Siapa Pak yang berdoa menginginkan anak sampai 25 tahun? Siapa? Abraham. 20 tahun, Bapak, Ibu. Tapi dia ingat pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat dia bertahan untuk tetap pegang bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Setuju katakan amin. Sekarang saya mau tanya, kenapa Anda tuh berdoa? Bukankah karena Anda percaya Yesus itu Tuhan yang sanggup mengabulkan doa saudara? Kalau sudah percaya, Tuhan katakan di dalam Tesalonika, ya, di dalam Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Udah? Bentar, saudara. Dikatakan di sana apa?
tetaplah berdoa. Amin. Gak dijawab, tetap berdoa. Gak dijawab, tetap berdoa. Oh belum, saya gak ngomong gak dijawab, belum. Tetap berdoa, tetap berdoa. Saya perhatikan saudara ya, Tuhan itu mengenal hati. Amin. Tuhan pernah ngomong, kalau berdoa jangan bertele-tele. Artinya apa? Seolah-olah kita mengingatkan Tuhan terus gitu ya. Lah saudaraku, sebenarnya saat Anda menyembah, perhatikan begini saudaraku. Yang Tuhan inginkan kematian Yesus di kayu salib, itu adalah hubungan. Tangkap ya. Yang Tuhan inginkan saat dia mengorbankan diri di kayu salib, itu hanya untuk memulihkan hubungan antara siapa? Jemaat ini dengan Tuhan Yesus yang sudah terputus karena dosa. Lah, kalau Anda hidup sehari-hari dengan saya, cukup. Setiap pagi duduk terus berdoa. Entah Anda suaranya kayak black digeret, entah Anda tidak bisa gitaran, entah Anda bisa menyanyi dengan bagus, tetapi kalau Anda mulai menjalin hubungan koneksi dengan Tuhan, itu Tuhan paling senang. Dan jero hati saudara, Tuhan tahu. Makanya Tuhan pernah ngomong tentang kekhawatiran, kamu tidak meminta pun Bapak tahu. Tetapi yang bukan terpenting Anda pas minta itu. Yang terpenting adalah saat Anda ingat Tuhan, menyembah dan koneksi sama Tuhan. Intimasi. Amin. Saya percaya sekalipun ya, kalau ada bahasa roh, kalau menyembah dengan akal budi, menyembah akal budi. Sekalipun Anda menyembah diam, merenungkan, menyembah diam, karena menjalin hubungan. Perhatikan, apa karakternya Roh Kudus? Dia menyelidiki hati manusia. Dan dia berdoa kepada orang kudus dengan ungkapan yang tidak terlukiskan, terkatakan. Bahasa roh maksudnya. Amin. Makanya itu, doa itu penting. Lek wong Kristen gak berdoa, itu sombong. Pernah gak disopo anak? Bapak pernah gak disopo anak, Pak? Ya, pernah Bapak Ibu di sini gak disopo anak? Bagaimana perasaan saudara? Sedih. Ya. Apa Bu? Ada saya baca YouTube. Anak itu lek wis gede-gede, ya. Gak dikek duit gak apa-apa. Rodok kurang gak lebih sakit hati dari disentak anak. Wis aku meneng wis tuwek meneng lara hati. Gak tahu ngomong sekali disentak. Ya dah. Lah saudaraku sama. Roh Kudus pun, Tuhan Yesus pun saat Anda jadi orang Kristen berlama-lama jadi orang Kristen bertahun-tahun. Tapi gak pernah ngojak ngomong sama Tuhan. Lek kadung doa, makan. Lek kadung doa, suwun Tuhan, suwun Gusti oleh HP nyar. Ya dah. Tapi di saat Anda diperlukan Tuhan dengan kesendirian, seperti Yesus malam hari dia berdoa semalam-malaman, datang ke muridnya, berjaga-jaga, aku gak ngajak kau niru aku semalam-malaman, tapi doa 1 jam aja. Iya, turu meneh, ping telune, turu meneh. Ya. Perhatikan, Tuhan pernah ngomong, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Nyatanya jatuh dalam percobaan enggak? Pencobaan enggak? Jatuh murid-muridnya. Saat Yesus mau dipegang, mereka lari, mereka takut. Orang yang tidak suka berdoa, gampang takut. Hatinya gentar mendengar kabar-kabar celaka. Kenapa? Hatinya tidak berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dipenuhi dengan urapan hadirat Tuhan. Kedekatan dengan hati dan pikiran Tuhan. Amin. Saat digoncang saudaraku, Anda cuma bisa berkata terima kasih Tuhan. Tetapi kalau tidak suka berdoa, Anda akan dodeng istri. Kon goblok ngatur duit. Istri dodeng suami. Konya apa lo dadi suami? Akhirnya keluar kata-kata, anjir. Ya. Saya nggak ngomong anjing loh ya, anjir.
guguk. Suaminya di guguk-guguk. Nah, ya. Bawaan tinggi, peyang. Karena kenapa? Gusar. Ya, saya kemarin semalam ya teleponan dengan seorang pengusaha media gitu ya. Dia mempunyai 15 media nggak salah ya. Dulu dia nggak seperti itu. Kalau mengalami masalah, goncang, wah, ngotok-ngotok ambil istri. Ya, singkat cerita gitu aja. Tapi setelah dia suka berdoa, saiki aku suka ngono, Pak. Wong Kristen kok kudu mulya terus. Lah lek Tuhan izinkan koyok Lazarus dilempari batu, apa itu tandanya Tuhan tidak menyertai? Ya enggak. Sekarang mindset pikiran saya gini, Pak. Andaikan tahun depan tidak lebih baik dari tahun sekarang, aku tetap berkata haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan berputus. Ya kan? Ya, mantap kan? Ya. Kenapa? Karena doa. Amin. Ya, tak ulangi lagi. Satu firman Tuhan. Yesus mengatakan, Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang nurut tetapi daging lemah. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan ya, konteksnya ini bukan mengaum-ngaum tetapi dia berjalan keliling dengan setia. Iblis itu tekun. Lek wong Kristen gak tekun, dicaplok. Tak ulangi ya. Yang akan nih. Keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang, perhatikan, yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya. Siapakah yang tidak dapat? Yang berdoa dan berjaga. Dan siapakah yang berkeliling dengan tekun? Singa, iblis. Ya, aku sobo gereja, iblis juga di gereja. Yang mengerti katakan amin. Jadi gereja bukan tempat perlindungan iman saudara. Amin. Gereja dipakai untuk persekutuan. Saling membangun dan koneksi dengan saudara seiman. Kon kena opo gak melbu-melbu. Ya opo keadaanmu. Bojomu waras ta. Lah itu tujuannya itu ini saudara. Aku ngene. Lah Pak Gembala ngomong, pang. Teman-teman yang ngomong, ini tujuannya. Anda menjadi kuat tidak bisa sendiri di rumah jadi rohani. Kayak kemarin, pandemi. Banyak yang rontok loh orang Kristen. Karena mengapa? Dia masih ada yang bayi rohani tiba-tiba harus dipaksakan di rumah sendiri. Harus membangun rohaninya sendiri tanpa mentoring hamba Tuhan. Loh, banyak loh yang jatuh dalam narkoba. Saya ngomong teman saya sendiri, ya. Yang mulai meninggalkan gereja Tuhan ke gereja bawang. Yang mulai nengok orang yang tidak beriman, yang tidak seiman. Ya, sudah mulai kacau. Karena mengapa? Tidak ada persekutuan di dalam gereja. Nah sekarang ada komsel, puji Tuhan ada komsel Pak di sini Pak. Bagus ada ya, ada gereja. Dibangun. Jadi di gereja itu jangan cuek. Kalau bisa ngomong, ya apa kabarmu, supaya nanti membangun. Amin. Ingat, iblis berjalan keliling seperti singa. Dengan tekun. Maka Bapak Ibu harus berjaga-jaga juga dengan tekun berdoa. Sehingga Bapak dan Ibu bukan salah satu orang yang dapat ditelannya. Iblis nengok saudara, gak iso. Ya bukan ketok, iblis kamu ketok Ayub, ketok. Lapo deh? Yo kerja, yo setia ambek kon. Ambek engkau Tuhan ngomong. Ayub hebat. Iya nang mau pageri, coba pageri dilepas. Yo terserah, tak cukup pageri. Sikatan. Ya. Tapi jangan
sentuh tubuhnya. Awalnya. Ya. Tuh. Ketekunan Ayub membuat iblis cuma melihat tok begini, tidak bisa mencobai. Kenapa? Karena ada pagar Tuhan. Kecuali Tuhan izinkan diangkat. Ya toh? Sama saat Anda dan saya tekun berdoa, iblis itu cuma lihat Anda gini tok. Enggak iso, angel. Golek sing sok ditelan. Oh, iki iso iki. Iki orang Kristen enggak berjaga-jaga iki. Diparani, ya, dimploki. Habis. Amin. Kenapa? Karena enggak suka berdoa dan berjaga-jaga. Pegang lo ini. Orang Kristen bisa bertahan di atas, ya. Apa? Ada firman Tuhan, kamu diapakan? Bukan untuk menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Awalnya ekor dulu, ya, lalu jadi kepala. Perhatikan lu ya, untuk naik jadi kepala, itu gak enteng, abot. Dengan bertekun doa, lah, untuk bertahan di atas ini tetap berdoa, Ojo sampai kendor karena sukses. Entah duit sukses, entah rohani sukses, pelayanan sukses, tetap bertahan dengan doa. Sekali saudara nggak berdoa, disikat sama iblis, entek sudah. Amin. Nah, yes. Kedua, cepat aja. Tadi pertama, orang Kristen harus tekun dan konsisten di dalam doa. Yang kedua, pondasi orang Kristen kedua adalah tekun dan konsisten di dalam merenungkan firman Tuhan. Hidup bergaul dengan firman Tuhan. Siapa yang punya Alkitab? Di Alkitabnya yang nggak ada aplikasi Alkitab, di Alkitabnya, di HP-nya yang nggak ada aplikasi Alkitab? Ada? Semua ada? Semua ada. Apa? Waduh, aplikasi ngentek-ngenteki kuota, ngentek-ngenteki memori. Gak usah lah. Apalagi ono kamus Alkitab. Pendeta-pendeta Alkitabnya, HP-nya ada aplikasinya semua. Ya. Aku gak iso buka HP, bawa Alkitab aja. Iya puji Tuhan. Ya toh. Kalau saya wis kalah mbek moto saudaraku. Dadi lek moto saiki mbocok Alkitab gede gitu ya. Gowone wabot ya. Memang tulisannya besar. Tetapi kalau Alkitab kecil, ya terlalu kecil saya kelihatan. Kalau ini kan bisa di zoom, ya toh. Diketokno gede, di setting gede gak bisa. Ya, jadi pakai seperti ini sekarang. Nah, saudaraku perhatikan, kenapa orang Kristen itu harus tekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya orang Kristen bertindak hati-hati. Iku ndondi ayate. Aja ndelok aku saudaraku. Iku ayate ndondi? Hah? Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Ya, Bapak ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, ya kira-kira gitu ya. Dengan demikian, apapun yang kau lakukan tuh beruntung. Karena apa? Ada strike, ada jalan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini tidak berbicara tentang sentolop, tetapi terang. Firman itu terang itu sendiri. Dan firman itu adalah pelita. Firman itu adalah Roh Kudus. Awal mulanya adalah firman Tuhan. Dan firman itu menjadi di dalam dirinya siapa? Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, Anda ini sedang omong-omongan sama Allah semesta alam. Jadi kalau mau ketemu Tuhan susah enggak? Anda dengan baca firman Tuhan, podoai Anda bertatap onset, bertatap muka sama dia. Amen. Maka itu Maria saat melihat Yesus masuk ke rumah dia manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sampai tidak ngerewangi Marta yang sedang buat gedang goreng untuk Yesus. Buat nasi jagung buat Yesus. Gak direken.
Yesus masuk ke rumahnya langsung dia duduk terus di bawah kaki Tuhan. Tuhan ngomong apa dia dengarkan. Karena momen itu, waktu itu tidak banyak dan tidak semua orang menerima kayak begitu. Maria ngerti, makanya Tuhan katakan, ini loh Maria ambil bagian terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Upahnya. Jadi orang saat mendengar firman Tuhan itu ada upah. Dan tidak akan hilang. Firman adalah pedang. Dengarkan ya. Anda perhatikan orang-orang Kristen yang jatuh, ya. Itu orang-orang Kristen yang tidak punya pedang. Oh, pusing ngomongnya kok terlaluan, saudaraku. Seorang prajurit kalau dia nggak punya pedang, dia nggak pede perang. Pede perang, musuh bawa pedang, bawa tombak, bawa perisai, bawa baju sirah. Lalu Anda nggak bawa pedang, wis paling enggak Anda bawa perisai, iman, atau bawa baju sirah. Tapi Anda nggak bawa pedang, Anda bisa menghindar. Ya, sebentar-bentar bisa menghindar, tapi selanjutnya enggak mungkin bisa menghindar. Kedua, Anda nggak bisa nyerang. Kenapa? Nggak punya pedang. Pedang itu firman Tuhan secara rohani. Kalau anak Tuhan nggak suka firman Tuhan, nggak duwe senjata, gampang jatuh dalam pencobaan. Gampang diombang-ambingkan ajaran palsu. Yang ngerti katakan amin. Anda mengandalkan Pak Kus khotbah di sini seminggu sekali, gak cukup. Teko oma, baca firman lagi, diteguhkan lagi firman yang sudah disampaikan. Senin besok pagi, cari mana lagi, pagi-pagi, mana turun, sek. Anda terima firman Tuhan. Saya nggak pernah ngomong sama anak saya, istri saya, baca 1 pasal, 2 pasal tiap hari, 3 pasal. Tujuannya apa? Ya ngono, supaya Alkitab cepat selesai, baca lagi dari Kejadian. Enggak, saya nggak ngajarkan gitu. Kalau saudara dan saya baca Alkitab terus nggak ngerti gaya apa. Amin. Baca 1-2 ayat. Terserah kalau waktu santai Anda baca 1, 2, 3 pasal terserah. Tetapi satu ayat, 2 ayat sehari sebagai mutu sebagai roti mana ya. Dibaca sampai mengerti 1, 2, 3 ayat itu. Itu yang jadi logos. Tahu logos saudaraku? Firman yang terpatri di hati saudara dan tidak pernah dilupakan. Makanya Tuhan kasih masalah, tujuannya adalah supaya Anda connect dengan firman Tuhan. Cocok dengan masalahku firman ini. Ya tujuannya itu seperti itu. Kalau orang sudah kena hati nih saudaraku, mancep, dieling sampai mate. Itu firman yang jadi logos. Amin. Di dalam kitab Roma, Injil adalah kekuatan Allah. Ya, saudara kepingin baca di rumah ya, saudara ya. Di dalam Roma 1 ayat 16. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kalau sekarang pertama-tama orang yang Kristen, tapi juga orang non-Kristen. Kalau percaya, Injil dikatakan di sini. Ya, amin. Jadi Injil sendiri kekuatan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak suka Injil, tidak punya kekuatan Allah. Saya ingat perkataan Billy Graham. Ya beliau sudah wafat. Ini adalah nabinya Amerika. Ya waktu itu ya. Dia ngomong gini, di akhir zaman nanti banyak orang yang percaya Yesus tanpa Kristen. Dengar. Banyak orang percaya Yesus tanpa Kristen. Mulai sekarang ini terasa loh ya. Orang-orang Kristen di bawah tanah. Istilahnya di bawah tanah. Mereka Kristen tapi diem-diem. Tetapi mempercayai iman Kristus. Dan mereka berbuah loh. Mereka melakukan firman Tuhan. Kalau orang Kristen tahu Alkitab ya, tetapi enggak melakukan firman Tuhan, saudaraku, kita enggak mempunyai kekuatan Allah. Firman itu bukan firman yang dihafal, tetapi firman yang terpatri, terlukis di dalam tubuh kita secara daging. Wis ngomong udah, angel iku
logos, mancep, lalu dilakukan. Kasih, lakukan kasih. Mengampuni, ngampuni wis. Ya toh? Wong disuruh ngampuni, lepas pengampunan sudah, nggak usah banyak pikir panjang. Daripada kita ini menjadi orang yang munafik. Lebih banyak hal. Ya toh? Nah, saya ulangi lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa mengajar anak-anak, paling tidak anak-anak ya, nggak usah khotbah kayak saya ginilah. Atau mengajar adik gitu ya. Bagaimana bisa mengajar kalau enggak suka firman Tuhan? Amin. Lalu apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan, introspeksi. Orang Kristen kalau enggak suka firman Tuhan, susah introspeksi. Susah koreksi diri. Sing dikatakan awake bener terus. Ambek bojone sing disalahno bojone ae. Orang lain ae, partner kerja ae. Tetapi ndak ada inisiatif atau pemikiran kesadaran, iya kaya aku ini salah ya. Ben ketemu uang gak iso kerja sama, pasti tukaran. Pisah pasti tukaran. Pisah ambek konco pasti tukaran. Iku sing introspeksi awake dhewe. Kejadiannya terus menerus seperti itu, introspeksi sendiri. Ya sorry saya ngomong. Saya ketemu ini saksi. Seorang teman cerai pertama enggak konseling sama saya. Cerai kedua. Cerai ketiga. Terus mau kelima, mau keempat. Ya. Terus saya mau ngomong apa? Saya mulai berdoa sama dia, Tuhan, iki entah siapa yang salah, ku tak tahu. Setahu ya, merasakan kayak Roh Kudus bicara, ya enggak perlu toh, kamu tanya aku, kira-kira kenapa? Ya dari kejadian hidupnya seperti itu, kamu harus introspeksi. Kamu harus tahu kenapa sampai kejadian seperti itu. Ya, mulai tak ajak doa terus, Kalau dia enggak bertahan, dia ajak doa seperti itu, ya sudah, susah untuk menyelesaikan masalah dia. Tetapi kalau orang sudah dekat Tuhan, siapapun, Maria seorang pelacur pun karena dekat Tuhan, selesai penyakitnya. Setuju katakan amin. Ya. Apapun masalah saudara, entah masalah jiwa, entah masalah otak, pikiran, entah masalah sakit tubuh, atau sakit materi, finansial, dekat sama Tuhan, semua selesai. Sebab dengan dekat Tuhan, dekat firman Tuhan, kesalahan saudara ketok semua. Mengerti ya? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang. Jadi saat Anda mulai dekat Roh Kudus, dekat firman Tuhan, salah kita itu ketok semua. Dengan sendirinya Tuhan ngomong kepada saudara, "Gilo, salahmu, selesaikan." Inisiatif diselesaikan, jangan ngomong, Tuhan selesaikan masalahku. Setelah Tuhan singkapkan kesalahan saudaraku, masalah saudaraku karena kesalahan saudara, Anda enggak berbuat apa-apa, enggak ada action sama sekali dengan masalah kesalahan itu. Ya enggak ada penyelesaian. Ngerti ya? Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Bagian Tuhan adalah nyentolopi, memberi terang salah saudara. Bagian saudara adalah bertobat. Fair kan? Adil. Tetapi kalau sudah Tuhan perkatakan, ilo salahmu, peng. Anda melihat, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan. Tidak bertobat, tidak selesai. Sampai kapanpun jadi orang Kristen, ya seperti itu. Percaya sama saya. Amin. Dan Bapak Ibu di sini mungkin sebagai mentoring untuk anak atau jemaat, kalau tetap sabar kayak wong ini, kata Rasul Paulus, loro kabeh dhewe. Sakit semua, ya. Ini hari sudah dekat. Ya memang ada waktunya dilus-elus, tapi ada waktunya ditendang. Oh, ini kok ndang mari-mari nang bertobat. Ya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Yang udah tadi ya. Menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Itu firman Tuhan. Penting. Apalagi kita ini terang dunia, garam. Wong
Ngenal orang Kristen itu orang baik, terang dan garam. Tapi saat orang mendekat saudara, ketokno bahwa Anda dan saya memang benar-benar terang dan garam dunia. Amin. Ya. Ada seorang wanita nikah dengan seorang laki Kristen. Wanitanya bukan Kristen. Tetapi setelah menikah, orang laki Kristennya lebih brengsek daripada wanita yang dari non-Kristen ke Kristen. Dan dia bertahan sampai sekarang jadi orang Kristen. Suaminya yang dulu Kristen, geret-geret dia masuk Kristen, lebih brengsek. Minum, medok dan sebagainya. Ya, saya ketemu orang-orang kayak gini. Lalu saya ngomong, kamu kecewa dengan Kristen? Enggak. Kalau sama orang Kristen iya, termasuk suamiku, kecewa banget. Tapi saya tahu bahwa bukan Kristen yang menjadi syarat masuk surga. Siapa yang jadikan poin masuk surga? Iman kepada Yesus. Jadi dia ndelok Yesus sih. Andaikan semua orang Kristen seperti Yesus, lebih banyak orang diselamatkan. Yesus kan, ya, gak enak ya untuk orang Kristen ya. Makanya saudaraku, ya, jangan terlalu pede jadi orang Kristen. Berbahagialah kalau Anda percaya dengan Yesus. Ya. Proses-proses yang Tuhan izinkan saudara alami, supaya Bapak dan Ibu, saya jadi serupa dengan Yesus. Nek semua baik-baik saja, tidak ada apa-apa masalah, susah menjadi orang yang serupa dengan gambarnya. Amin. Ya, setuju katakan amin. Ya, tekun berdoa, tekun firman Tuhan. Terakhir, saya khotbah sampai jam berapa? 1 Pak ya? Oh enggak. Ya. Ketiga, yang terakhir. Tekun dan konsisten dengan panggilan Tuhan. Amin. Tekun dan konsisten dengan panggilan Tuhan. Awal-awal sudah saya buka ini ya. Roma 9 ayat 18. Roma 9 ayat 11. Roma 9 ayat 11. Demikian sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, bayi, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Amin. Jadi artinya gini saudaraku ya, sederhananya gini, saya dengan Bapak Ibu ini bukan karena perbuatan, terus Tuhan itu ngelirik saudara. Oh Ruli itu ganteng, wis. Oh si Sri itu ayu, oh dia berbuat baik, oh dia keturunan anak baik, orang-orang baik-baik, bukan keturunan pelacur. Nah, Tuhan lirik, oh enggak begitu Tuhan. Ya, Tuhan sudah mempunyai hak kuasa untuk memilih siapapun orang dari latar belakang siapapun dia. Makanya saat kita percaya, wis ojo noleh belakang. Pancen aku dilahirno melarat, ya wis melarat, salah. Memang bapak ibuku bobrok, ya iki karmai. Enggak, saudaraku. Ya. Tuhan meneguhkan saudara itu karena panggilannya. Gitu loh. Saya punya ibu yang menikah 2 kali. Loh iya, tetapi saya terus berpikir gini, wah iki hukum karma iki rek. Aku iso kawin loro gitu. Enggak, saudaraku. Roh Kudus mengubah segalanya hidup saudara menjadi baru, termasuk perkara kutuk. Anda ngomong sama Tuhan, Anda ngomong sama keadaan. Tidak akan terjadi yang buruk-buruk. Semua terjadi baik dalam nama Yesus. Iya toh? Ciptakan sesuatu gitu loh ya, melalui perkataan. Dan perhatikan, Tuhan teguhkan saudara itu karena panggilan. Yang nantinya diproses untuk menjadi tunangan, diteguhkan dan dipilih menjadi warga kerajaan surga. Sik dipanggil, artinya Anda harus bekerja di bumi. Secara batin menjadi terang dan saksi Kristus. Gitu loh saudara. Lambene ngomong tentang Yesus. Ojo rasan-rasan tok. Ngomong tentang Yesus. Lek koncoe sudah mulai menceritakan, mengungkapkan sakit hati dengan kepedihan dan mencari teman. Salah satunya saudara dijadikan teman untuk ngejek-ngejek saudara yang lain. Wis ojo diyoi. Amin. Berhenti, Pak.
Ngomong tentang firman Tuhan, saksikan kebenaran. Sampaikan, kamu harus ngampuni. Sudahlah, ampunilah. Demi kebaikan engkau sendiri. Wah, ini menyaksikan. Jadi panggilan-panggilan ini diteguhkan dengan cara-cara kita tetap konsisten dengan bahwa kita ini saksi Kristus. Amin. Dengan perbuatan. Hati-hati, teman-teman. Ya. Tetap konsisten dengan panggilan Tuhan. Anda dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Konsisten di situ. Anda suka berdoa, suka firman Tuhan, tetapi kalau enggak konsisten dengan panggilan saudara, bahaya. Tapi enggak mungkin. Orang yang suka doa dengan benar, orang yang bergaul dengan firman Tuhan dengan benar, enggak mungkin mempunyai pelayanan panggilannya itu buruk. Enggak mungkin. Buahnya itu pasti ke panggilan pelayanan. Ya. Dia kalau melayani tekun. Dia kalau memimpin pujian semangat. Ya bukan ini loncat-loncat ke orang gendeng, enggak, bukan. Ya, maksudnya memberikan inspirasi. Ya, WL itu bukan meceng. Saya perhatikan ya, khotbah itu bukan meceng. Pelayanan di mimbar ini bukan meceng. Anda memberikan inspirasi. Makanya ajak pusing lek ada pelayan Tuhan di mimbar itu elek. Irungi pesek, ireng, yo. Gak dukur, yo. Gak ganteng, ojo direket. Itu batasan-batasan yang membuat saudara tidak menjadi lepas melayani Tuhan. Amin. Apa yang ada Tuhan kasih, wis sikat der. Yang penting Anda memberikan sesuatu yang membuat orang itu dibangun imannya. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Kalau semua seperti itu ya, konsisten dengan panggilannya, gereja kan ditarangi banyak jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Ya, jadi bukan program. Saya perhatikan program. Program itu kalau sudah kepepet Anda harus mengatur yang bagaimana program. Tapi jemaat sedikit, ya, di sini termasuk banyak. Sudah pikir program apa. Sorry ngomong, entut birut. Tahu bahasa entut birut ya? Lek wong Jawa lawas ngerti. Saya Jawa lawas. Ya. Kakek omong, kakek program. Yang penting adalah saksi. Ya, jemaat mula-mula yang membuat menarik banyak jiwa-jiwa saksi. Nanti ada mujizat. Ada kesembuhan ilahi. Kayak ngono-ngono itu wis warnanya gereja yang diurapi Tuhan. Pak, warnanya seperti itu. Wis gak usah cari-cari mujizat, gitu loh maksudnya. Makanya Pak Johan kapan hari, perlukah kita mujizat? Tidak perlu. Itu maksudnya begini saudaraku. Dengan tidak mencari mujizat pun, Anda akan mengalami mujizat. Saat kapan? Konsisten. Tekun. Amin. Saya mendengar kesaksian Bu Gembala di tempat ini. Cerita banyak. Biyen Pak, entek-entekan jemaat. Ya. Tuhan kirim. Keramut. Ya. Orang yang bisa ngeramut gereja itu adalah gembala yang dekat Tuhan. Bukan gembala yang pinter. Saya bilang tahu. Banyak gereja di Surabaya rontok. Berpikir lulusan MTH, Master Teologia. Berpikir pinter khotbah, pinter Alkitab, lalu bisa mengeramut jemaat dengan baik dan berkembang. Nonsen. Banyak yang merotol, hancur. Ya. Tetapi hamba Tuhan yang dekat, rendah hati, konsisten, tekun dengan doa, firman, dan panggilannya. Ya, itu gereja yang bisa dipercayakan Tuhan, jiwa-jiwa. Terakhir, temenan terakhir ini ya. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sudah? Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dijanjikan apa? Semua. Sebab kamu memerlukan ketekunan, konsisten, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Maksudnya apa yang Tuhan inginkan, Anda lakukan dengan setia. Ya, sekalipun belum nampak kelihatan, iman percaya itu bukan apa yang dilihat. Ya, dasarnya bukan apa yang dilihat, yang diharapkan itu. Tetapi yang tidak kelihatan, tetapi percaya. Amin. Apapun masalah saudara saat ini, entah penyakit, entah keluarga, entah finansial, entah apapun, ya, jalan keluarnya cuma tekun. Amin. Masalah keuangan,
Sekali Tuhan percayakan pekerjaan, kerjakan dengan tekun. Sekalipun perkara kecil. Ya. Kalau masalah rumah tangga, ya, memang kalau Tuhan suruh ngomong rendahkan hatimu di depan istri, minta maaf. Anda melakukan perkara yang hina itu dan membuat Anda rendah diri, tapi setia, Tuhan pulihkan. Karena itu apa nih? Memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Taat. Ya. Taat dalam tanda kutip adalah sesuai apa yang Tuhan ngomong sama saudara apa. Amin. Kalau masalah pelayanan, Tuhan apa yang kulakukan? Kok ada masalah? Tuhan suruh apa? Mungkin suruh mencuci kaki jemaat atau aktivis di sini. Misalkan nih masalahnya gembala sidang. Harus merendahkan diri seperti itu. Nurut toh. Ya, nurut. Dengan perkara yang kecil itu saudara dan saya taat, Tuhan selesaikan masalah. Itu benar. Makanya sebenarnya menyelesaikan masalah itu simpel. Hanya ketekunan dan taat. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, satu pujian, selidiki aku.